سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وقلت الدعاء الخفي الصريح يسعك في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur. Beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan dan pada hari raya Idul Fitri, biasanya ada sebagian umat Islam yang berbondong-bondong untuk berziarah kubur. Seolah-olah ziarah kubur sebelum dan sesudah Ramadan merupakan kewajiban bagi mereka. Padahal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan hal yang demikian, dan tidak juga dilakukan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Memang ziarah kubur disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tujuan tertentu. Akan tetapi tradisi ziarah kubur khususnya pada waktu-waktu tertentu, pada orang-orang tertentu, dan dengan tujuan selain mengingat kematian, tidak ada dalilnya yang jelas. Dan bahkan dikesankan mereka di kuburan meratap, melakukan perbuatan bid'ah, atau bahkan melakukan kesyirikan. Dan kata lain, hal tersebut mirip dengan ibadah baru yang dibuat oleh manusia dengan menentukan waktu, sasaran, tujuan, dan caranya. Waktunya misalnya sebelum datang bulan puasa, atau pada saat Idul Fitri, atau juga bahkan pada saat seseorang akan menunaikan sebuah hajat tertentu, misalnya pernikahan, berangkat haji, dan yang lainnya. Sasarannya khusus keluarga mereka atau pada orang-orang soleh tertentu, dan bahkan terkadang dijadikan sarana komersil disebut wisata religi. Tujuan mereka untuk meminta maaf pada penghuni kubur sebelum datangnya Ramadan atau pada saat hari raya Idul Fitri, minta izin dan doa mau menikah, berangkat haji, dan yang lainnya. Seolah-olah mereka bisa mendengar permohonan kita dan bisa mendoakan kita. Caranya dengan jalan membersihkan kuburan, merapikannya, menaburi bunga, menuangkan air kembang, membuat bangunan di atasnya, seolah-olah ahli kubur bisa merasa senang melihat perbuatan tersebut. Mereka juga melafadzkan bacaan-bacaan tertentu pada saat berziarah kubur, mengirim bacaan Al-Quran, atau melaporkan urusan duniawi, seolah-olah penghuni kubur bisa mendengar dan bisa mendoakan atau memberi solusi pada permasalahan-permasalahan orang yang masih hidup. Ada juga yang mendatangi kuburan orang-orang soleh tertentu, bahkan mereka berbondong-bondong untuk ngalap berkah, mengenang jasa penghuni kubur,
atau mengirim doa. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jikalau melewati kuburan ibundanya, beliau juga mampir untuk menziarahinya. Akan tetapi beliau tidak menentukan waktunya. Di negeri kita ini begitu ramainya orang berziarah kubur pada saat-saat tertentu, sehingga banyak yang menjadikannya tempat bisnis. Di depan pemakaman umum misalnya, parkiran kendaraan berbayar. Di luar pemakaman juga berjejer pedagang bunga, air beraroma mawar, aqua, makanan, dan yang lainnya. Bahkan terkesan seperti pasar. Di dalam kuburan juga ada penjual bakso, makanan kecil, mainan anak-anak, dan bahkan menjual binatang peliharaan. Ada juga peminta-minta. Tidak sedikit orang yang menawarkan jasa pencabutan rumput, membersihkan atau menyapu makam. Kanan lagi di atas kuburannya dibuat bangunan-bangunan yang indah, di keramik, bersih, berkilau, ditata rapi, diberi tanaman di atasnya, dibumbui bunga, ditulis identitas ahli kuburnya, dipagar, dan bahkan ada yang dibumbui fotonya, seolah-olah penghuni kubur bisa melihat keindahan kuburannya. Hal tersebut sangat berbeda dengan kuburan Baqi di Madinah, di mana dikuburkan para syuhada dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang konon makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seorang khalifah di Turki juga dibuat bangunan yang indah. Akan tetapi perbuatan itu adalah perbuatan khalifah yang berkuasa di saat itu, yang bukan perbuatan para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau ulama-ulama salaf pada saat itu. Memang memperindah kuburan menunjukkan rasa cinta kasih keluarga ahli kuburnya. Akan tetapi sebaiknya cinta kasih seseorang hendaknya dilakukan pada amalan-amalan yang bermanfaat bagi mereka. Dan amalan-amalan yang bermanfaat tersebut sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara rinci. Seseorang bisa menyaksikan pada hari-hari tertentu mereka mendatangi kuburan, berkumpul dengan pakaian yang rapi. Di dalam makam ada yang mengangkat tangan berdoa, ada yang kepalanya menunduk, menabur bunga, membaca buku doa atau wiridan. Mereka berlama-lamaan duduk di samping kuburan sambil berbincang kecil, seolah-olah mengenang ahli kubur semasa hidupnya. Anak-anak mereka juga dibawa, kemungkinan untuk memperkenalkan keluarga mereka yang berada di dalam kubur tersebut. Situasinya terkesan sedih, tidak terlihat canda atau tawa, dan bahkan anak-anak mereka juga terlihat tenang. Kesunyian di kuburan juga bisa dirasakan oleh para pengunjung makam yang begitu luas bagaikan perkampungan.
Di dalamnya tidak terlihat adanya serangga, tikus, ular, kecoa, burung, anjing, atau binatang-binatang lainnya. Padahal biasanya di tempat yang tidak dihuni banyak binatang-binatang tersebut, apalagi terdapat banyak pohon yang besar yang biasanya digunakan tempat berlindung mereka. Mereka semua seolah-olah menjauhi kuburan, tidak menyukai tempat tersebut. Keadaan yang demikian bisa disimpulkan bahwa sebagian besar umat Islam tidak mengetahui tata cara ziarah kubur yang benar. Padahal itu semua telah dicontohkan secara jelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan dikhawatirkan alih-alih perbuatan mereka terkena bid'ah atau dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan taubat nasuha, yakni menyesali perbuatan tersebut, tidak mengulanginya hal yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Kaum muslimin, a'azukumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkanlah saya akan menyampaikan seputar ziarah kubur. Ziarah kubur dapat mengingatkan kepada kematian, dapat melembutkan hati. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu yuriqul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah wa la taqulu hujran. Kata Rasulullah, dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah, karena ziarah dapat melembutkan hati, membuat air mata menetes dan mengingat akhirat. Dan janganlah kalian mengucapkan al-hujr, yaitu ucapan yang batil atau ucapan yang keji atau ucapan yang banyak diucapkan yang tidak selayaknya diucapkan. Itu kata al-hujr. Kemudian ada hadis yang lain juga yang hampir semakna dengan hadis yang pertama, yaitu hadis dari Sa'ad al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, inni nahaitikum an ziratil kubur fazuruha fa inna fiha ibratan wala taqulu ma yuskhitu rabb. Sesungguhnya aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, namun sekarang lakukanlah, sungguh di dalamnya terdapat pelajaran, dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang dapat mendatangkan kemurkaan Rabb. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Dan Al-Hakim berkata sahih berdasarkan syarat Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah SAW memberitakan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Sebagaimana sabdanya, aksiru zikro hazal maut hazal lazat. Aksiru
zikru hazamul lazat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Nah, jadi tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian dan memutuskan kelezatan dunia. Dan termasuk juga yang dikatakan orang yang cerdas yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang banyak mengingat kematian dan bersiap untuk menghadapi kematian. Ya, mereka pergi mendapatkan kemuliaan dunia dan juga akan mendapatkan kerahmatan kemuliaan di akhirat. Itulah orang yang cerdas. Ketika kita memasuki pekuburan, halaman kuburan, ya, maka kita harus membaca doa masuk kuburan, ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Nah, ketika itu, ya, ketika Aisyah radhiyallahu an membuntuti Nabi SAW ke pekuburan Baqi. Dalam sebuah hadis yang panjang, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya, "Aifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Ya, apa yang seharusnya saya ucapkan kepada mereka, kepada ahli kubur? Maka Rasulullah menjawab, ya, qala quli assalamu ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Yang artinya assalamualaikum ya ahla diyar, maksudnya ahli kubur, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat pada kaum muslimin dan mukminin dan orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang yang datang kemudian, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Tidak boleh duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Ini juga ada dalilnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La ayajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min ayajlisa ala qabrin. Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. بالقلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها.